Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Saya mau semuanya kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita lebih semangat dengan semangat tepuk semangat ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan coba tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali anak-anak yang hebat. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar untuk hari ini, kita tetap bersyukur karena kita masih sehat sampai saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Mimi memimpin kita dalam doa. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mimi, anak yang hebat ya. Saya perhatikan semuanya sudah hadir. Elisati, Ya, Bu. apa kabar? Sehat, Bu. Mantap. Baik, anak-anak. Hari ini kita belajar tentang tematik tema 1 di kelas 3, subtema 4, pembelajaran 1. Oke, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. 3 muatan yang mau kita pelajari. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kemudian kedua SBDP, dan ketiga matematika. Saya mau mengajak anak-anak semua memperhatikan gambar ini. Ika, apa yang Ika bisa simpulkan dari gambar ini? Memanen cabai sangat banyak sekali, Bu. Banyak sekali cabenya merah-merah ya. Proses apa yang kita mau lihat di sini? Nanti kita dalam pembelajaran ini akan kita bahas ya. Jadi tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan itu sama dengan menjaga alam sekitar. Jadi sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Maka salah satu aktivitas yang dilakukan oleh orang tua kita tadi yang bertani itu adalah sudah termasuk kepada bagaimana dia melestarikan ciptaan Tuhan. Oke, jadi ini yang mau kita pelajari, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tumbuhan sehingga kebutuhan manusia dan hewan terpenuhi. Anak-anak tahu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ingatlah bahwa itu semua perlu kita rawat dan kita pelihara supaya dapat berkembang biak lebih banyak dan dapat memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita mau lihat teks bacaan ini. Saya minta tolong. Ya, Bu. Silakan dibaca, Nak. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga yang buatan. Perkembangbiakan alami dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Oke, bagus sekali membacanya ya. Jadi anak-anak terus berlatih membaca. Di dalam membaca harus memperhatikan tanda-tanda baca. Nah, kemudian di dalam setiap bacaan itu ada gagasan pokok atau disebut ide pokok. Ide pokok itu bisa kita peroleh, kita dapatkan dari sebuah bacaan ketika kita membacanya dan memahami teks bacaan dengan baik. Nah, dari paragraf 1 ada yang bisa menentukan mana ide pokoknya.
Nah, kita lihat dulu yang satu ini. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi dari mana kalimat utama dimulai itu yang dikembangkan di dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Bisa kalimat utama terletak di awal paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf. Nah, dari paragraf ini maka dapat disimpulkan. Kita ulangi sekali lagi, mana ide pokoknya? Mimi. Tanaman dan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Betul sekali, kamu tuh hebat. Jadi anak-anak yang lain perhatikan. Pada paragraf pertama ini letak ide pokoknya terletak di awal paragraf. Bagus ya. Yang lain harus lebih semangat. Nah, kita perhatikan di sini. Nanti anak-anak bisa menyimpulkan bahwasanya di lingkungan sekitar anak-anak itu banyak tanaman seperti mamanya petani, papanya petani. Lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu ternyata berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti contoh, berkembang biak dengan biji. Buah apa ini? Rambutan, Bu. Rambutan. Suka makan. Ada mangga, ya, jambu biji. Ini berkembang biak dengan biji. Bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan dengan biji? Dimulai dari apa, anak-anak? Biji Yang ditanam, kalau Bu. mama nanam cabai, apa yang ditanam? Bijinya, Bu. Biji, betul sekali, Chris. Jadi yang pertama itu biji mengalami pertumbuhan menjadi kecambah. Ini seperti pada semangka ya. Setelah itu bertumbuh, ada daunnya, ini mengalami pertumbuhan. Kemudian berbunga dan kembali berbuah. Ini yang disebut daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Sekarang kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Ada apa ini gambarnya? Yang pertama, Bambu, Bu. Bambu berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada apa ini? Tebu, Bu. Tebu. Betul sekali. Kemudian ada cocor Bebek. Bebek. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah sama-sama tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Apa perbedaannya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Tris. Itu kalau dari gambar, Bu, kalau bambu dia tunasnya dari bawah, Bu, dari dalam tanah. Ya, Itu kalau cocor bebek dari atas, Bu, dari tepi daun, Bu. dari daun, pintar sekali. Nah, coba kita lihat. Itu jawaban yang betul. Bagus sekali jawaban Tris, bahwa bambu kemudian tebu itu dari bawah, dari akar, ya, dari tumbuh dari batang induknya. Sedangkan untuk yang tunas yang di samping disebut tunas daun. Jadi tumbuh-tumbuhan baru dari tepi daun dan jatuh ke tanah dan menghasilkan tumbuhan baru. Jelas ya? Jelas, Bu. Mantap. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ini adalah bawang merah, ada kemudian ubi jalar dan wortel. Apa yang membedakan ketiga tumbuhan ini dalam jenis perkembangbiakannya? Selain Tris, ayo semuanya harus mencoba ya. Kalau bawang merah itu dia dengan umbi lapis ya, Bu. Wow, pintar. Ya, betul sekali, umbi lapis. Oke. Kalau wortel sama ubi sama ya, Bu ya? Nah, menurut Ika, apakah wortel dengan ubi jalar itu sama dalam perkembangbiakannya? Sama, Bu. Sama. Ada yang menyatakan berbeda? Beda, Bu. Menurut Tris bedanya di mana? Kalau wortel itu, Bu, dia umbi akar, Bu. Kalau ubi jalar atau geledek itu umbi batang, Bu.
Umbi batang. Kalau menurut Anenoy? Betul, Bu. Betul, Bu. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke. Jelas Sepakat, ya? Bu. Jawaban Tris itu sangat betul. Terima kasih ya sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Jadi dapat bintang. dapat bintang ya. Ubi jalar itu tumbuh-tumbuhan baru, menghasilkan tumbuhan baru dari umbinya. Ya, dari umbinya kemudian dia akan tumbuh tumbuhan baru disebut umbi batang. Sedangkan pada wortel itu tumbuhan yang kemudian ada akarnya dan menjadi umbi, berubah fungsi akar menjadi umbi. Dan kemudian pada bawang merah itu adalah umbi lapis. Umbi lapis yang umbinya ditanam dan bentuknya berlapis-lapis dan menghasilkan tumbuhan baru. Itu dia. Jadi apa itu umbi? Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dalam bentuk, jadi membengkak sebagai akibat perubahan fungsi dari akar menjadi umbi. Sekarang kita lihat yang terakhir, perkembangbiakan dengan spora. Tadi ada yang mengatakan aku nggak tahu Bu, tapi aku sering lihat. Iya, kita sering melihat ini, bahkan mungkin Mama punya tanaman suklir. Itu adalah jenis perkembangbiakan dengan spora. Mana sporanya ini? Titik-titik yang merah, yang kuning-kuning ini nanti yang jatuh ke tanah dan kembali tumbuh menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya juga ada pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, jelas sampai di situ anak-anak? Ya, Bu. Jelas, Ya. Bu. Oke, kalau jelas kita lihat. Coba, Jelas, selain Bu. cara berkembang biak yang berbeda-beda, ini tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Kita juga bisa mengenal tumbuhan dari daunnya, ya. Jadi anak-anak nanti tugasnya membuat sebuah buku yang berisi beberapa daun yang berbeda-beda dengan menuliskan nama tumbuhan dan jenis perkembangbiakannya. Ini bentuknya seperti ini. Buat seperti buku, hasilnya nanti akan dikirimkan di classroom. Kemudian kita mau lihat nih. Saya suaranya dari si Fatilia belum. Fatilia silakan baca. Ya Bu, bambu termasuk dalam keluarga rumput-rumputan yang dapat menjadi penjelasan mengapa bambu memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa ketika bambu dipanen, bambu akan tumbuh kembali dengan cepat tanpa mengganggu ekosistem. Tidak seperti pohon, batang bambu muncul dari permukaan dengan diameter penuh dan tumbuh hingga mencapai tinggi maksimum. Dalam satu musim, tumbuh sekitar 3-4 bulan. Sesuai dengan bacaan di atas, bambu merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas. Tepuk tangan aplaus buat Fatilia. Walaupun dia ragu tapi Dapat hasilnya bintang. jawabannya betul. Bagus ya. Nah, bentuk perbedaannya adalah terletak di cara pertumbuhannya. Kita lihat gambar. Kalau kentang diletakkan maka ada tumbuh batang baru. Sedangkan kalau singkong ini batangnya yang ditanamkan dan memiliki akar menjadi umbi. Jelas bedanya? Jelas, Bu. Nah, anak-anak, selain dari tadi menempel daun-daunan, kita mau lihat bahwasanya daun kering juga dapat digunakan sebagai hiasan. Hiasan apa? Kerajinan mozaik. Seperti gambar ini, nanti anak-anak cari daun-daunan yang berbeda-beda, kemudian buat kreasi mozaik seperti gambar ini. Ada video cara pembuatannya, ya. Lengkapi dulu. Nanti ini dikumpulkan dulu beberapa daun seperti ini, ya. Kemudian alatnya lengkapi gunting dan lem. Baru kita buat mozaiknya, ya. Ketika membuat sebuah kerajinan tangan mozaik, kita bisa juga menggunakan selain daun, kita bisa menggunakan biji-bijian.
Jika kita memiliki 148 biji kacang merah yang akan dibagikan pada dua kelompok dengan jumlah yang diperoleh masing-masing sama banyak, berapa banyak biji kacang merah yang didapatkan oleh setiap kelompok? Nah, anak-anak, ketika ada soal seperti ini, kita harus memecahkannya dengan cara apa? Bagian Bu. Bagian kalimat matematikanya, dan anak-anak buat hasil pembagiannya. Ketika anak-anak mau bisa belajar pembagian, anak-anak harus belajar perkalian terlebih dahulu. Perkalian harus dimantapkan. Anak-anak akan mencoba juga nanti mengerjakan soal ini, akan Ibu kirimkan di LKPD. Cara mengerjakannya juga kita bisa pakai di sini ya. Boleh saya buatkan sebentar ya. Contohnya begini. Kalau kita punya biji-bijian 148 dibagi 2, maka kita harus mencari pembagian perkalian hasil 2. Ini kita buat tempatnya 148. Caranya anak-anak buat 148 di dalam, ya, di sini dituliskan 148, kemudian dicari perkalian 2. Oke, nanti anak-anak hitung sendiri di rumah, buat cara dengan pakai rumah seperti ini. Anak-anak bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Bedakan perkembangbiakan, Bu. Membedakan perkembangbiakan pada tumbuhan, betul, Nehemia? Saya, Bu. Ya, silakan, Fris. Biji-bijian dan daun kering dapat digunakan untuk karya seni mozaik, Bu. Bagus sekali ya hasilnya anak-anak. Jadi nanti rangkumannya boleh ditulis seperti ini. Cukup demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita juga bersyukur hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Saya minta Tris Sutrisno untuk memimpin kita dalam doa. Sesuai dengan Silakan, agama Tris. dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tris. Tetap anak-anak jaga kesehatan, belajar kembali di rumah. Goodbye. Sampai ketemu lagi.